sejahtera untuk kita semuanya. Salam bahagia. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Herisa Aji Dawati dari SMA Negeri 1 Payaraman. Saya Siti Marhama Winarti dari SDN Negeri 11 Indralaya. Saya Aprilina dari SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ica, silakan duduk. Ya, terima kasih. Lagi Gimana santai nih? Bu Siti ya? Ya, santai sambil menikmatin pemandangan kita hari ini. Ada apa tuh Ibu Ica? Ini Bu Siti, saya ini kan rencananya mau ngadain praktek coaching. Oh iya. Ya, sesuai dengan pembelajaran saya kemarin. Jadi saya ini kan belum tahu benar apa praktek tersebut sudah benar atau belum. Oh, begitu. Atau sesuai dengan alur atau tidak gitu Oh, kan Bu. iya. Jadi saya ini kesini mau minta tolong sama Bu Siti. Iya. Mau minta tolong Bu Siti nanti jadi pengamat dalam praktek coaching saya seperti Oh itu. begitu ya. Kira-kira Bu Siti bagaimana? Apa ada waktu kapan Bu? Baik, terima kasih atas kepercayaannya sudah mau berbagi. Dan kalau memang pertanyaan Ibu Ica kapan waktunya, disegerakan mungkin besok. Kalau memang Ibu Icanya mau untuk kita praktek coaching ya. Iya. Oke, boleh. Baiklah kalau gitu Bu, nanti saya akan ngomong sama coach saya kalau besok pas istirahat ya Bu ya. Oh iya, Di taman, boleh. taman seperti ini ada Iya. di gazebo ya Bu. Oh ya, siap. Gitu, terima kasih banyak ya Sama-sama Bu. Bu Ica, sampai ketemu pada praktek coaching kita ya. Terima kasih, Oke, Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum Bu Aprilina, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Ica. Bu Ica sendiri apa kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini Bu, maaf ya. Apa bisa Ibu meluangkan waktu sebentar, sekitar 10 menit lah Bu. Saya ini ingin melakukan praktek coaching sama Ibu. Oh iya Bu, kebetulan saya lagi santai. Sebenarnya saya juga sedang ada masalah yang ingin saya diskusikan Bu. Tapi saya bingung mau diskusi dengan siapa. Oh, kalau gitu kebetulan sekali ya Bu. Kira-kira topik diskusi kita hari ini tentang masalah apa Bu? Mudah-mudahan sih saya bisa bantu untuk jadi teman diskusi Ibu. Ya begini ya Bu ya, tahun ini kan kita mulai memasuki kurikulum merdeka. Ya. Tapi saya masih ada kekhawatiran sendiri Bu, takut kalau tidak bisa menerapkannya dengan baik. Oh, tentang kurikulum merdeka ya Bu. Mungkin bukan Ibu saja sih yang mengalami seperti itu, guru-guru yang lain, termasuk juga saya juga ngerasa khawatir tentang kurikulum merdeka ini. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, kekhawatiran apa yang Ibu maksudkan? Begini ya Bu ya, kalau saya lihat di YouTube itu biasanya kurikulum merdeka itu menggunakan teknologi yang tinggi gitu loh Bu. Saya ini ya gaptek Bu. Bagaimana ya Bu saya bisa menerapkan prinsip kurikulum merdeka kalau gagap teknologi seperti saya ini Bu? Oh, jadi kekhawatiran Ibu di sini karena Ibu belum bisa maksimal dalam menerapkan kurikulum merdeka pada saat proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk membuat media pembelajaran. Seperti itu Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Baik Bu, kalau gitu kira-kira setelah kita selesai melakukan sesi coaching ini, harapan apa yang Ibu ingin capai? Dari bincang-bincang ini saya harap saya bisa memahami bagaimana manfaatan teknologi untuk membuat media pembelajaran yang menarik sehingga saya dapat melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik Bu Ica. Baik sekali harapan Ibu. Jadi pada intinya kita ini dapat menciptakan kondisi lingkungan belajar yang baik, yang efektif sehingga dapat melayani murid-murid itu dengan baik ya Bu. Ya betul itu Bu Ica. Nah, dari permasalahan yang telah Ibu jelaskan tadi, menurut pendapat Ibu, kalau dari rentang 1 sampai dengan 10, kira-kira pemahaman Ibu mengenai pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran ini ada di rentang berapa nih Bu? Berapa ya? Kira-kira 5 lah Bu Ica. Mungkin 5 ya Bu Ica ya. Kalau dalam skala 5 ini, menurut pendapat Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga bisa berada pada skala tersebut? Sebenarnya sih saya
sebelumnya sudah menggunakan media pembelajaran yang langsung tersedia dari YouTube, Bu. Oh, bagus sekali tuh Bu. Saat ini saya juga masih menggunakan bantuan YouTube, tapi juga dengan menggunakan bantuan aplikasi lain untuk membuat media pembelajaran. Menurut pendapat Ibu, kira-kira ada hambatan apa Bu saat penggunaan teknologi ini? Hambatan yang saya alami itu, Bu, saya belum bisa memahami cara membuat media pembelajaran sendiri, Bu, sehingga saya harus menggunakan media milik orang lain. Padahal media orang lain itu kan belum tentu cocok untuk saya, Bu. Oh, baik Bu. Jadi kira-kira harapan Ibu ke depannya mengenai pemanfaatan teknologi ini yang mau dinaikkan ini kira-kira ke skala berapa Bu? Kalau saya sih maunya naik sampai ke level 8, Bu. Tujuannya agar saya dapat menggunakan teknologi dengan baik dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, bagus itu Bu. Tetap semangat ya Bu. Nah, tadi kan Ibu kan sudah menceritakan bahwa Ibu telah menggunakan teknologi dengan media pembelajaran seperti pemanfaatan YouTube. Nah, kira-kira ada cara tambahan lain nggak Bu agar Ibu bisa meningkatkan pemahaman Ibu tersebut? Apa ya, Bu ya? Kira-kira saya ingin sekali ikut pelatihan, Ibu, karena memang selama ini saya belum mengikuti pelatihan dalam rangka membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Mungkin sekolah dapat memfasilitasi kegiatan tersebut. Nah, setuju sekali dengan pendapat Ibu. Dengan adanya pelatihan kan akan menambah wawasan ya Bu ya. Pemahaman kita akan meningkat, kemudian dapat meningkatkan kompetensi kita dalam memanfaatkan teknologi serta dapat memaksimalkan proses pembelajaran kita. Betul, Bu, apalagi jika pelatihan tersebut dilakukan di sekolah ya, Bu ya. Nah, benar sekali Bu. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan pelatihan ini di sekolah? Mungkin kita bisa membuat semacam pelatihan, Bu, sehingga memang ada jadwal khusus untuk kita belajar tanpa terbebani dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Wah, setuju sekali nih dengan pendapat Ibu. Kira-kira Bu, kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatannya? Apakah kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang dekat? Mungkin sekitar 2 minggu lagi, Bu, mengingat kita akan segera melakukan kegiatan sumatif. Jadi setelah kegiatan sumatif, saya akan mencoba untuk meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, bagus ya Bu ya. Kegiatan ini memang harus ada izinnya dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Selain Kepala Sekolah, kira-kira dengan siapa lagi Ibu yang akan bisa diajak untuk kerjasama dalam melakukan kegiatan ini? Mungkin saya bisa mengajak rekan-rekan yang sudah paham IT ya, Bu ya, untuk bersama-sama memprakarsai kegiatan ini. Selain itu juga, saya akan mengajak guru-guru lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Wah, kolaborasinya mantap sekali nih Bu. Nah, di akhir obrolan kita ini Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Terima kasih sekali ya, Bu, sudah mencerahkan saya. Dari awal saya bingung harus bagaimana untuk memahami cara memanfaatkan teknologi dalam pembuatan media pembelajaran. Sekarang saya bersemangat bersama guru-guru, sama rekan untuk berlatih bersama dalam memanfaatkan teknologi untuk membuat media pembelajaran. Luar biasa sekali Bu, mantap ini. Nanti obrolan kita sambung lagi ya Bu. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan ini, saya mau dengar hasilnya. Baik, Bu. Nah, terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi hari ini. Sudah ngamatin praktek coaching kami. Jadi Bu Siti, bagaimana mengenai pengamatan Bu Siti terhadap coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu Siti? Baik, dari pengamatan kami antara Ibu Herisa sebagai coachnya dan Ibu Apri sebagai coaches, pengamatan kami melihat kalian berdua ini sudah bisa menyelesaikan masalah. Kemudian Ibu Apri sebagai coachesnya merasa puas tentang hasil keputusannya, maka menurut kami ini sudah sangat baik Bu. Kemudian dari catatan kami mengamati dari awal sampai akhir, kalian berdua Ibu ini berdua melakukannya dengan sangat baik mengikuti alur Tirta, yang mana dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, setelah identifikasi rasa tanggung jawab, tapi sebelum ditanggung jawabkan hasil coachnya tadi, yaitu Ibu Herisa sebagai coach bertanya apa
aksi yang akan dilakukannya, maka Alur Tirta itu diikuti dengan sangat baik. Kemudian pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Ica, alhamdulillah sepertinya Ibu Apri sebagai coaches menemukan solusinya ya, dan mendapatkan gambarannya, sehingga tentang masalah yang dihadapi ini bisa teratasi dan akan dipraktekkan ke depannya. Kemudian yang perlu kita biaskan yaitu yang mana prinsip coaching ini harus benar-benar kita biaskan sebagai kemampuan kita berkomunikasi sehingga kita bisa menjadi lancar dan juga kita bisa membangun kemitraan, apalagi kita ini sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian mungkin itu saja Bu pengamatan kami. Ada lagi? Kira-kira apa yang perlu ditambahkan Bu dalam praktik coaching saya? Kalau dari pembelajaran tadi mungkin tidak perlu ditambahkan, tapi mungkin Ibu Ica harus tetap banyak berlatih sehingga Ibu Ica sebagai coach nanti bisa dipercaya oleh teman-teman yang lainnya untuk selalu memberikan bukan saja solusi tapi menjadi pendengar yang baik terhadap coaches selanjutnya yang ingin menceritakan masalahnya kepada Ibu Ica. Itu aja Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah jadi pengamat dalam coaching saya. Terima kasih juga atas umpan balik yang sudah Ibu berikan, dan mudah-mudahan Bu saya dapat berlatih terus Ya, agar terbiasa Ya. untuk melakukan praktik coaching ini. Apalagi kan Ibu Ica nih calon pemimpin pembelajaran nih. Oke, amin. Kalau gitu makasih ya Bu. Sampai Sama-sama. ketemu di kemudian pertemuan selanjutnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam ya Bu Apri. Hari ini Bu Ica ada waktu? Oh, hari ini kebetulan saya nanti ada jam kosong Bu. Ada apa Bu ya? Oke. Hari ini saya mau belajar praktik coaching Ibu. Kami minta tolong Ibu Ica untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching itu, sehingga nanti bisa melihat apa kelebihan dan kelemahan saya ketika proses coaching nanti. Oh begitu. Jadi saya nanti mengamati Ibu melakukan coaching gitu ya? Iya betul. Oh iya bagus sekali. Apakah coaching saya itu memenuhi kriteria kompetensi dalam percakapan coaching? Apakah memenuhi kriteria percakapan kita? Seperti itu Ibu. Kami mohon bantuannya ya Bu ya. Iya. Berarti nanti ada lembar observasi yang harus saya isi Iya, ya? iya Bu. Nanti tolong diamati ya Bu ya. Semoga coaching nanti baik Bu. Ya, amin. Semoga nanti Ibu April dapat melakukan hal yang terbaik. Iya, iya. Terima kasih ya Bu Ica. Sampai ketemu nanti ya Bu Ica. Baik. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Apri. Apa kabarnya Bu Siti? Baik, alhamdulillah. Amin. Ibu Apri sendiri gimana kabarnya? Amin, alhamdulillah. Terima kasih doanya, saya baik juga. Bu. Iya, sama-sama. Ada apa nih Bu Siti? Apa yang mau dibicarakan? Baik Bu Apri, saya ini mau minta tolong Ibu Apri tentang masalah saya di sekolah. Begitu Bu Apri. Permasalahan apa ya yang kira-kira Bu Siti hadapi di sekolah Ibu? Permasalahannya sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah sehat. Jadi kami harus mengadakan pengembangan sekolah sehat dari Kabupaten Ogan Ilir. Begitu. Jadi permasalahannya ada di mana Bu Siti dengan ditunjuknya Bu Siti, sekolah Bu Siti jadi sekolah sehat? Ya, permasalahannya itu bagaimana kami harus mengkampanyekan sekolah sehat itu terhadap murid-murid dan terhadap orang tua siswa. Oh, jadi tujuan kita bincang-bincang hari ini bagaimana? Untuk apa? Ya, jadi tujuan kita bincang-bincang ini yaitu untuk mencari solusi kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan untuk menciptakan sekolah sehat tersebut. Oh begitu. Jadi Bu Siti pengennya kegiatan sekolah sehat itu nanti seperti apa? Nah, pada kegiatan sekolah sehat itu
nanti kan ada 3 nih, ada sehat jasmani, ada sehat fisik, ada sehat imunisasi. Nah, semua 3 kegiatan itu Bu harus dikampanyekan. Nah, itu yang menjadi gitu. permasalahannya, dan itulah tujuan kita berkomunikasi seperti ini. Oh, jadi Bu Siti ingin menemukan solusi untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Gitu. Kalau melihat keadaan sekarang kira-kira sekolah Bu Siti itu ada di persiapannya ada di berapa Bu? Baik, kalau kepersiapannya insya Allah 70% sudah siap untuk mengkampanyekan sekolah sehat tersebut. Tetapi, nah pada itu persiapannya insya Allah mendukung program tersebut. Itu Ibu. Oh begitu ya Bu ya. 70% sekolah Ibu sudah siap. Kira-kira untuk mencapai 30%-nya hingga jadi 100% itu apa yang Bu Siti lakukan? Oh, berarti untuk mencapai 30%-nya itu merupakan tantangan saya dong. Benar tidak? Iya, Nah, jadi itulah tantangan kami sebagai guru di sini, apalagi saya ditunjuk sebagai sekretarisnya untuk melengkapi ke 30% itu, yang mana saya nantinya harus berkolaborasi bersama kepala sekolah, menjadwalkan kapan pelaksanaan untuk sekolah sehat tersebut. Kemudian kami juga harus membantu anak-anak untuk memilih makanan yang sehat dan bergizi itu yang bagaimana. Itu baik. Gitu ya Bu ya. Oh, jadi tindakan apa nih yang akan Ibu ambil nih untuk tadi menciptakan sekolah sehat tadi? Oke, tindakannya berarti ini termasuk Ibu bertanya aksi ya sama saya ya? Benar. Betul. Oke, jadi di aksinya ini atau tindakan yang akan kami lakukan yaitu kami menjadwalkan setiap hari Jumat itu untuk anak-anak membawa makanan sehat dan bergizi. Nanti kita akan kontrol pada setiap hari Jumatnya, karena kalau setiap hari kan mungkin orang tuanya tidak bisa, sebabnya kan harus dipersiapkan. Kemudian di hari Jumat atau juga bisa di hari Sabtu, di hari Kamis direncanakan untuk namanya sehat fisik, yang mana anak itu melakukan olahraga senam. Sekolah sehat ada ya Bu ya. Jadi banyak ya Bu ya aksi yang akan Ibu lakukan ini ya Bu ya untuk Ya, mencapai banyak. 30% itu. Kira-kira Iya, mana sih betul. Bu yang mau didahulukan? Semuanya harus didahulukan karena ini saling keterkaitan dan saling berkesinambungan. Maka dari itulah Ibu, kita berkompromi di sini, kita berdialog di sini. Berarti kira-kira di harinya mungkin sudah cocok ya kalau saya taruhkan di hari Kamis untuk fisik, di hari Jumat itu untuk kegiatan yaitu sehat bergizinya, seperti itu. Dan ada satu lagi itu sehat imunisasi, yang mana nanti itu program nantinya ada puskesmas yang datang untuk menyuntikkan beberapa yang harus disuntikan kepada anak kelas 2 atau anak kelas 6 SD, seperti itu, supaya anak tetap sehat dan kebal. Begitu begitu ya Bu ya. Mm. Jadi banyaknya kegiatan itu ya rasanya tidak mungkin lah Bu bareng-bareng. Kan pasti ada yang pasti Ibu ada dulu kan, apa makan sehat dulu, Ya, apa betul. disuntik dulu tuh anaknya, Ya. apa. Nah, kira-kira yang mana Bu yang kira-kira yang paling waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan? Baik, yang untuk dilakukan itu semuanya untuk cepatnya akan kami terus lakukan, menjadi rutinitas. Nah, jadi yang 2 yang wajib dilakukan, yaitu yang pertama itu adalah sehat bergizi setiap hari Jumat, dan yang kedua itu sehat fisik setiap hari Kamis, seperti itu. Jumat Kalau ini, yang Bu? Jumat ini. Jadi kalau untuk yang sehat imunisasi itu yang mungkin belum kami dahulukan Bu, karena kan kita tunggu kerjasama dari puskesmasnya, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi dalam rangka menuju sekolah sehat tadi banyak aksi yang akan Ibu lakukan Ya, dan benar. akan dilakukan dalam waktu Dekat ini Bu. Gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu butuh bantuan siapa nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu? Kalau ditanya butuh bantuan, otomatis kita perlu bantuan kepala sekolah untuk penjadwalannya tadi. Kemudian rekan guru yang memang nantinya akan dipilih oleh Kementerian Pendidikan
dan Kementerian Kesehatan untuk ikut di pelatihan tersebut, sehingga nanti guru itu akan berbagi dengan kitanya. Dan yang terakhir itu yang kami butuhkan adalah kolaborasi dengan orang tua siswa dan wali murid untuk membiasakan anaknya membawa makanan sehat. Begitu. Ya. Oh, jadi memang banyak pihak ya Bu ya yang terlibat dalam kegiatan Ya, sehat ini ya. Bu, ya, karena sehat itu penting ya Bu Siti Betul ya. sekali. Jadi dari percakapan kita ini di menit-menit terakhir ini Bu Siti, ketemu ya Bu ya, kira-kira kegiatan apa yang akan Ibu lakukan secepatnya tadi? Ya, mencapai ketemu. 30% menuju 100%, Ya, ketemu ya insya Bu Allah ya. ketemu. Ya, makanya saya juga berterima kasih Ibu Apri sudah ngebantu kami memilih mana yang harus didahulukan, apa yang harus dicukupkan untuk menuju ke 100%-nya tersebut. Iya Bu Siti. Iya, saya sangat terbantu sekali Bu. Berarti kan apa yang harus didahulukan itu menjadi kewajiban kami dan tanggung jawab kami untuk menyelesaikan dalam waktu terdekat ini. Iya, Sehingga betul. bisa mengkampanyekan sekolah sehat ini dengan segera mungkin. Oke, Iya, betul betul sekali. sekali. Bu Siti. Iya, Semoga iya. kegiatan sekolah sehatnya sukses ya Ibu ya. Makasih. Semua rencana berjalan dengan Amin. lancar dan dukungan Iya. pihak 100%. Iya. Terima kasih Bu Siti. Iya. Waktunya untuk bincang-bincang dengan kami, percaya dengan kami, berbagi Iya. permasalahan dengan kami. Dan pengetahuannya. Pengetahuan ya. Oke. Oke. Saya justru yang sangat berterima kasih karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk saling berbagi dan mendengarkan apa keluhan kami. Dan terima kasih atas gambaran-gambarannya Bu ya. Terima kasih Oke. sama-sama. Sukses selalu Bu Siti. Terima kasih. Gimana Bu tentang ini tadi, praktek kucing tadi? Ya, begitu Bu Ica. Alhamdulillah. Bagaimana menurut Sangat pengamatan Bu menyenangkan. Ica? Jadi gini ya Bu, alhamdulillah. Jadi ya, saya lihat tadi dengan pengamatan saya tadi, saya juga sudah mencatat beberapa ini. Jadi hasil pengamatan saya itu dari awal sampai akhir, alhamdulillah bahwa Ibu Apri ini sudah melakukan alur tirtanya dengan sangat baik ya Bu ya. Dimulai dari sudah ada tujuan umumnya, ada identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian sudah ada juga tanggung jawabnya kan, sudah bertanya kepada coachnya seperti itu ya, alhamdulillah. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan juga saya lihat tadi Bu Apri sudah santai dan kemudian sudah istilahnya benar-benar mendengarkan keluhan-keluhan dari Ibu Siti tadi. Saya rasa sudah sangat baik. Tapi kan tentunya kegiatan ini tidak bisa kita lakukan hari ini aja kan Bu ya. Iya, Harus betul. diulang-ulang terus Benar, betul. agar kita bisa lebih terlatih lagi untuk Iya. melakukan kegiatan coaching ini. Saya Ya, rasa itu. betul. Ya, terima kasih Bu Ica atas masukannya. Semoga Ya. ke depan ketika mempraktikkan coach kami lebih baik. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih juga Ibu Ica atas pengamatannya terhadap coaching kami. Iya, Tetap terima semangat. kasih. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum Ibu Apri. Waalaikumsalam. Bu Siti, duduk Bu Siti. Apa kabar? Ya, saya duduk Bu ya. Silakan, Bu Siti. Baik. Gini loh Bu Apri, Iya. kalau tidak mengganggu waktunya Bu Apri, saya mau mengajak Ibu Apri untuk berbincang-bincang melakukan kegiatan coaching. Ya, saya ini ada tugas dari saya ingin mempraktekkan coaching itu, apakah saya itu sudah mengikuti aturan tirta yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada tanggung jawab dan aksi yang harus kami lakukan. Oh, jadi saya diminta untuk mengamati proses coaching Iya, nanti ya Ibu ya. Betul sekali Ibu. Jadi kapanlah kesediaan waktunya Ibu untuk ngebantu kami mempengamatin kegiatan tersebut? Oke, insya Allah besok tidak apa-apa Bu. Bisa, Boleh. Pas atau jam- hari ini ada Bu? Hari ini bisa saya, insya Allah hari ini bisa. Oh, kalau hari ini boleh Bu. Ya, Yang penting ibunya ada waktu dulu. Kalau kami sih insya Allah sudah siap. ya.
Dan juga nanti Ibu harus mengisi beberapa lembar observasi Bu ya. Oke. Ya, kita observasi dulu, kemudian Ibu lihat, kemudian apa-apa yang harus Ibu tanya kepada kami nanti. Jadi juga saya nanti membantu Bu Siti, mengamati Bu Siti ketika Betul. melakukan proses coaching Iya, dengan betul panduan sekali. nomor observasi dari Bu Siti. Iya, betul Ya, sekali. insya Allah saya ada waktu siang ini kita bisa ketemu nanti Bu Siti. Ya, siap-siap. Iya, iya, Terima iya. kasih Bu. Iya, iya Bu atas Siti. waktunya. Mari Ya, Bu, nanti apa- ketemu lagi. Ya, ditunggu Iya, ya hari iya, ini. Bu. Assalamualaikum Ibu Ica. Waalaikumsalam. Bu Oke, Siti. apa kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah Bu Siti luar biasa baik. Bagaimana Bu Siti? Alhamdulillah juga baik dan sehat. Kok tumben Ibu Ica telepon saya? Ada apa tuh? Oh gini Bu Siti, saya ini ada sedikit masalah, nggak tahu mau berbagi sama siapa seperti Oh itu. begitu. Ya. Jadi maka dari itu Ibu Ica sengaja menelpon kami karena ingin berbagi cerita baik ya. Semoga dari cerita ini kita menemukan solusinya Ibu ya. Oke baik Ibu Ica. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Bu Ica? Gini Bu Siti, kan kita kan sudah memasuki kurikulum baru nih, kurikulum Merdeka ya Bu. Tapi saya tuh rasanya gimana ya, ada khawatir seperti itu Bu. Karena dalam kurikulum Merdeka ini kan guru yang aktif ya Bu, sedangkan dan menggunakan berbagai media yang menggunakan teknologi Iya. seperti itu. Nah saya ini kurang begitu paham Bu tentang teknologi. Oh tuh. Jadi dari permasalahan ini kalau boleh tahu topiknya bagus sekali, yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologinya Ibu Ica ya. Iya. Dan Ibu Ica kurang begitu memahami. Oh keren itu Bu topiknya. Nah sekarang apa yang ingin Ibu Ica tuh capai pada tujuannya ini Bu? Yang ingin saya capai nih Bu, sebenarnya saya tuh ingin sekali menguasai teknologi kan, karena selama ini saya tuh kalau ngajar ke siswa tuh menggunakan media pembelajaran manual, saya Oh, bikin begitu. ditulis-tulis gitu, atau dari sumber belajar saja, mungkin siswa tuh bosan kali Bu ya. Oh, jadi itu tujuan yang ingin capai. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, mengapa Bu tujuan itu sangat penting bagi Ibu? Ya sangat penting karena tadi saya tuh ingin membuat pembelajaran di kelas itu jadi menyenangkan seperti itu. Oh asik Bu ya. Iya. Oh makanya ini sangat penting sekali bagi Ibu. Oke, masih dalam tujuan yang ingin saya tahu Bu, kira-kira apa sih Bu manfaat yang bisa didapatkan oleh murid dari pencapaian tujuan ini Bu? Menurut saya sih, pendapat saya, manfaatnya murid tersebut akan pembelajarannya akan lebih menyenangkan sehingga nanti akan meningkatkan hasil belajar mereka seperti itu. Oh begitu. Jadi dengan seperti itu banyak manfaatnya yang didapatkan oleh murid Ibu sendiri. Baik Bu Ica, kita masuk ke identifikasi ini. Saya pengen mengetahui lebih dalam lagi ya. Baik, apa yang sudah Ibu Ica lakukan untuk pencapaian tujuan ini Pak? Iya Bu. Yang sudah saya lakukan ini Bu ya, saya ini sudah pernah Iya. ikut webinar tentang Kurikulum. pemanfaatan media teknologi untuk pembuatan media pembelajaran seperti itu Bu. Terus juga saya sudah sering bertanya sama teman, tapi kok rasanya belum memuaskan bagi saya. Belum memuaskan ya. Oke. Terus yang menjadi tantangan itu apa Bu Ica dalam pencapaian tujuan ini? Ya tantangannya tentu saja karena saya ini gaptek ya Bu, gaptek teknologi, jadi saya tidak mudah untuk Mempelajari. mempelajari tersebut iya ya? iya gitu. Kalau sendiri ya harus belajar sendiri tidak bisa. Oh begitu, baik. Masih tentang identifikasi ini, tentang masalah Ibu Ica, kalau boleh tahu apa yang Ibu Ica butuhkan untuk pencapaian tujuan ini? Yang saya butuhkan itu Bu, ya tentu saja pelatihan mungkin Bu ya. Itu ya, Pelatihan secara bersama-sama atau kalau bisa diadakan pelatihan tersebut atau mengikuti pelatihan seperti itu Bu, Iya. untuk melaksanakan tujuan saya tadi. Iya, agar kita tidak begitu prakteknya. Iya. Oke, baik Bu Ica. Jadi itu beberapa yang Ibu butuhkan ya. Nah sekarang nih saya pengen tahu aksinya Ibu sendiri. Gimana Bu rencana aksi yang akan Ibu Ica lakukan untuk mencapai tujuan ini Bu? Kalau rencana aksi saya yang pertama tadi ikut pelatihan Bu ya. Iya. Tapi kalau bisa sih pelatihannya dilakukan di sekolah seperti itu. Oh, Iya, itu biar bisa harapannya. sama teman seperti itu.
Jadi itu rencana aksi. Kemudian kapan kira-kira ibu melakukan tindakan tersebut? Kalau ditanya kapan, mungkin karena sekarang ini sedang masuk ujian sumatif ya Bu. Mungkin kalau bisa secepatnya itu sesudah ujian sumatif seperti itu. Agar nanti pas kita masuk tahun semester baru, ya saya sudah bisa menggunakan media pembelajaran dan teknologi tersebut. Oke, baik. Itu jadi berarti setelah sumatif ya akan dilaksanakannya ya. Oke, baik Bu. Sekarang kalau boleh tahu, tolak ukur keberhasilan yang bagaimana yang ibu dapatkan kalau emang ibu berhasil dalam reaksi ini? Tolak ukurnya tentu saja saya dapat menggunakan teknologi untuk membuat media pembelajaran Bu. Saya akan berhasil membuat itu. Itu ya, itu yang akan ibu buktikan sehingga bisa berbagi sama teman-teman yang mungkin ya. Oke, baik Ibu Ica. Baik, sebagai rasa tanggung jawab ibu ini, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, bagaimana jangka waktu yang Ibu Ica perlukan untuk dalam pelatihan ini atau dalam kecakapan Ibu Ica? Untuk jangka waktu mungkin secara berkala Ibu. Saya tidak bisa bilang dalam waktu sampai 1 minggu atau 2 minggu saya dapat menguasai, tapi Ya, mungkin betul. kalau saya punya teman untuk rekan saling berbagi untuk pelatihan tersebut, saya rasa akan cepat seperti itu. Oke, baik Ibu Ica. Masih tentang tanggung jawab nih, kira-kira Ibu Ica, siapa yang nantinya akan membantu Ica sendiri untuk mewujudkan komitmen dari Ibu Ica ini? Tentunya yang dapat membantu saya ya ada kepala sekolah, Betul, Ibu Ica kan? ya. Ada rekan-rekan seperti itu Bu. Untuk membantu komitmen ini ya. Oke, baik. Kira-kira kalau sudah kita laksanakan ini, yang kami ingin tanyakan kembali yaitu bagaimana tindak lanjut Ibu Ica dari kegiatan ini nantinya? Ya, tindak lanjut saya tentunya mungkin saya akan ngobrol sama kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan ruang atau waktu untuk kami untuk melakukan pelatihan. Baik. Jadi dari rangkaian yang kita bicarakan ini tadi, artinya Ibu Ica sudah mulai mengetahui bagaimana penyelesaiannya, kemudian komitmen apa yang harus Ibu Ica lakukan, sehingga Ibu Ica pun mungkin ada gambaran yang terjelas dari obrolan kita ini. Kira-kira Ibu Ica ada lagi yang masih bisa Ibu Ica ingin sampaikan kepada kita? Saya rasa cukup Bu, itu aja Bu. Oh, baik. Jadi bagaimana perasaan Ibu Ica setelah kita ngobrol kayak gini? Ya, saya rasanya senang ya Bu ya, karena ada teman untuk berdiskusi, dan ternyata alhamdulillah masalah saya sedikit banyak sudah terselesaikan seperti itu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu, Sama-sama. sudah kasih Ya. waktunya. Ya, terima kasih juga sudah saling mempercayai dan sudah saling bisa berbagi kayak gini. Oke Bu Ica, terima kasih. Sukses buat Bu Ica. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu Ica sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coach sudah mempraktekkan percakapan pada sebuah sesi coach, pada sebuah sesi coaching. Dari pengamatan yang saya lakukan, kegiatan coaching hari ini berlangsung dengan baik. Ibu Siti sebagai coach sudah memenuhi 3 kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh coach. Di antaranya hadir secara penuh, kemudian Bu Siti mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Bu Siti tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Ica bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dari sisi alur tirta, alhamdulillah Ibu Siti sudah mempraktekkan alur tirta dengan baik. Ada tujuannya, ada identifikasi masalah yang dihadapi Bu Ica, kemudian memancing Bu Ica untuk menemukan aksi apa yang akan dilakukan, dan juga tadi tanggung jawabnya dipancing dengan pertanyaan dari Bu Siti sebagai coach, sehingga Bu Ica menemukan solusi dari permasalahannya. Itu menurut pengamatan kami. Semoga kedepannya praktek-praktek coaching lebih sering dilakukan ya Bu. Oke, sehingga akan lebih terlatih lagi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.